Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, video kali ini kita akan membahas tauhid. Sekali lagi, kita akan membahas tauhid dan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Saudara, surah Al-Isra ayat 81 menjelaskan apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan akan hancur dan sirna atau lenyap. Dengan bahasa lain, apabila kebenaran telah datang kepada seseorang, maka kebatilan tidak ada lagi kepada orang tersebut. Subhanallah. Saudara, tonton terus sampai habis karena di bawah ada jawabannya. Saudara, yang dimaksud kebenaran itu adalah agama mengajarkan tauhid. Artinya, tujuan beragama adalah kita harus bertauhid. Tujuan bertauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bertauhid adalah kesaksian dan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bertauhid adalah keakuan dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengakui bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar diri. Tujuan bertauhid adalah memfanakan atau menghancurkan kemunafikan, kesombongan, keakuan, dan juga membinasakan Tuhan-Tuhan palsu. Saudara, tahukah kita siapa itu Tuhan-Tuhan palsu? Yaitu orang-orang masih punya rasa keakuan. Sekali lagi, orang-orang masih punya rasa keakuan. Inilah disebut orang-orang munafik dan orang-orang yang paling sombong.
La ilaha illallah, tauhid mempunyai makna yang sangat luas. Tidak akan pernah habis untuk dibahas. Saudara, bertauhid untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan Tuhan kita yang kita sembah setiap saat, seperti kata la ta'budu rabbana lam yarah. Aku tidak akan menyembah Allah apabila aku tidak mengenalnya. Subhanallah. La yasul solati illa bin ma'rifatih. Tidak sah sholatnya apabila tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya dalam rukun Islam yang kelima, tauhid yang ada di puncak, artinya yang pertama. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya dalam dirimu ada tanda-tanda, tetapi kamu tidak mengenal dirimu. Dirimu tersimpul dalam seluruh alam raya ini. Subhanallah. Sangat nyata. Kenapa kita tidak melihatnya? Sangat nyata. Tetapi jangan pakai akal, karena tidak bisa ditangkap oleh akal. Saudara, pengertian la ilaha illallah dalam ilmu tasawuf yaitu tidak ada yang ada kecuali Allah. La mawjudun illallah, tidak ada yang berwujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saya ingin menjelaskan yang dimaksud apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan tidak ada lagi. Subhanallah. Dalam pengertian tasawuf, perhatikan saudara, dalam pengertian tasawuf, apabila kita sudah fana atau sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi namanya kebatilan. Itulah kita harus bertauhid. Kita harus bertauhid. Yang dimaksud bertauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah tidak cukup hanya membaca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus betul-betul sadar. Sekali lagi, kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya
sadar seperti apa. Sadar, kita harus tahu diri. Sadar artinya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud melenyapkan diri atau meleburkan diri ke dalam jati dirinya. Subhanallah. Saudara, dan juga sangat penting saya menjelaskan kenapa saya tidak terlalu banyak menggunakan ayat-ayat karena saya fokus bagi isinya. Saya fokus isinya yang mudah dipahami dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Jadi saya bercerita itu tidak sekedar menyenangkan diri sendiri, supaya orang yang kecil atau orang awam seperti kita ini mudah dipahami. Isinya yang penting, bukan kulitnya. Saudara, apabila saya banyak menggunakan ayat-ayat yang sudah pasti isinya hanya sedikit yang terbahas, sedangkan video paling panjang durasinya 17 menit. Kenapa saya tidak memanjamkan videonya? Karena saya kepingin saudara-saudara fokus. Kalau terlalu panjang, nanti konsentrasinya buyar. Tidak fokus kepada satu titik. Akhirnya memahami ilmu itu susah. Jadi sengaja saya pendekkan supaya tidak terlalu banyak pikiran terkuras di mana-mana. Satu contoh, saudara. Setelah air hujan ini kita ambil tempat untuk menada airnya. Satu digoyang-goyang, satunya tenang. Pasti duluan penuh yang tenang. Itulah sebabnya saya tidak ingin membebani pikiran-pikiran saudara untuk memahami ilmu ini. Saya kepingin saudara fokus, karena waktu kita masih panjang. Saudara, seperti kita ketahui bersama, banyak orang berceramah dengan dirinya sendiri, hanya menyenangkan dirinya sendiri. Artinya dia bicara tentang ilmu, tetapi tidak menjelaskan bagaimana mengamalkan. Cuma sekedar bicara aja. Menurut saya, percuma kita bicara ilmu tinggi-tinggi di depan orang banyak kalau cuma kita yang tahu cara mengamalkannya. Banyak sekali orang saya perhatikan
cuma berceramah, hanya menyenangkan diri sendiri. Ya, saudara, percuma kita berbicara ilmu tinggi-tinggi, di depan orang banyak, kalau cuma kita sendiri yang tahu. Itu namanya cuma ingin dipuji. Demikian, saudara, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, menambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hidayahnya untuk memahami ilmu-ilmunya, karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara, ikuti terus dengan saya di channel ini, jangan sampai ketinggalan rahasia-rahasia lainnya. Saudara, di sini kita akan membahas, di channel ini kita akan membahas dan selalu membahas hal-hal yang belum terungkap. Di sini kita mengungkap. Saudara, saran dan tanggapannya silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.